Baik, pada saat ini kami dari kelompok 3 kelas C akan mulai mempresentasikan hasil kerja dari kami dan em, kami mengambil sebuah judul yaitu prediksi kemampuan siswa ketika ujian menggunakan algoritma random forest. Dan sebelum kita melanjutkan presentasi kita, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu anggota pada kelompok kami ada 2 orang, yaitu saya sendiri Yusuf Incias dan ada teman saya Nathaniel Tampenawas. Kita masuk dan untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita masuk pada di sini import library yang seperti sudah ada dalam codingnya. Jadi di sini setelah kita mengunggah file, ya akan berada directory saat dikoler di sini. Misalnya content student proven CSV. Itu udah Anda dapat membaca filenya dengan seperti yang tertulis di sini. Dan di situ juga mendapat pilihan metode yang paling sesuai untuk Anda untuk data yang lebih besar atau yang Anda ingin simpan secara permanen. Dan ini kodenya. Nah, di sini adalah business understanding. Dataset ini berisi data tentang latar belakang seperti gender, kelas, pendidikan, orang tua, dan persiapan ujian, serta nilai ujian mereka pada 3 mata pelajaran, matematika, serta di situ ada membaca dan menulis. Dataset ini dibuat untuk melihat bagaimana faktor sosial dan pendidikan dapat mengaruhi hasil belajar siswa. Nah, di sini kita bertujuan teknis dan analis data adalah yang pertama itu memprediksi nilai siswa berdasarkan faktor-faktor yang tersedia, machine learning regression, dan yang kedua mengelompokkan perform siswa ke dalam kategori tertentu, classification, dan yang ketiga menganalisa faktor apa yang paling berpengaruh terhadap nilai mereka. Di sini bisa sudah kita run, dan sudah run, itu berhasil. Oke, lanjut. Nah, kita masuk pada data understanding. Nah, di sini adalah dataset yang kita gunakan. Kita ambil dari Kaggle. Di sini adalah dataset yang berisi faktor-faktor yang mengaruhi performa belajar dari siswa. Bentar. Nah, kemudian di sini kita ada mengambil sebuah ada tiga variabel yang kita ambil di sini, yaitu adalah parental level education. Nah, di sini kita melihat apakah tingkat pendidikan orang tua itu berpengaruh pada prestasi akademik siswa. Kemudian di sini sesuai dengan dataset yang yang kita dapat, di sini em, saya mengambil ini lunch, yaitu jenis makan siang. Nah, ini menjadi standar atau em, dapat melihat apakah em, jenis dari makan siang itu berpengaruh pada siswa dan mencerminkan kondisi ekonomi. Nah, kemudian kita mengambil test preparation course. Nah, di sini variabel ini menunjukkan apakah siswa mengikuti kursus persiapan ujian atau tidak. Karena jika dilihat em, nilai dari siswa yang mengikuti persiapan sebelum ujian atau mengikuti les sebelum ujian itu sedikit berbeda dengan siswa yang tidak mengikuti les. Nah, oke, kita masuk saja kepada kode. Nah, sini kita akan membaca dataset terlebih dahulu. Oke, kalau berhasil membaca set dari file student performance.csv yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita masuk pada data preparation. Nah, di sini kita akan melakukan binary encoding. Nah, di sini em, kita akan mengubah em, untuk setiap kolom kategori di dataset yang ada dalam file yang sudah kita masukkan tadi, dan kita akan melakukan mapping. Nah, di sini kita mengubah em, data dari dataset tadi, kita ubah ke angka-angka karena em, sistem itu hanya membaca angka. Nah, di sini adalah angka 1 dan 0 yaitu angka biner. Nah, di sini ada hasil mappingnya. Gender 0, gender itu ada 0001
lunch atau makan siang ada triple satu dan nol satu. Begitu juga dengan the test preparation course 01000. Nah, kemudian kita masuk pada ordinal encoding. Nah, dalam ordinal encoding ini kita melakukan mapping untuk parental level of education. Nah, jadi kita mengambil dataset dari em, tingkat pendidikan orang tua. Nah, di sini ada some high school dengan data 0, high school 1, dan sampai ke master of degree yaitu 5. Nah, kemudian kita melanjutkan, kita memverifikasi mapping yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini ada hasil dari mapping tersebut, yaitu 42532. Nah, untuk nilainya itu, nih, ada untuk nilai uniknya ada INT 64 dengan nilai 0 sampai 5. Kemudian kita lanjut untuk one hot encoding. Untuk one hot encoding, di sini kita melihat shape dataset dari yang awal, yang adalah 1000, 1000, dan 8, dan dataset yang setelah di encoding, yaitu 1000 dan 15. Kemudian kita masuk pada split fitur dan target. Nah, fitur adalah X dan target adalah Y. Di sini saya mengambil contoh. em, Oke, di sini ada kita menggunakan kita menggunakan match score di sini untuk sebagai contoh dari dataset yang telah kita gunakan tadi. Coba run terlebih dahulu. Nah, di sini ada hasil. Nah, di sini ada hasil dari head setelah encoding. Di sini ada gender, ada em, nilai membaca, nilai menulis, dan ada education dari seberapa tinggi tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap siswa. Nah, di sini untuk hasilnya adalah false. Nyatanya tidak tidak terlalu berpengaruh. Bahkan untuk data ini nyatanya tidak berpengaruh untuk nilai membaca dan nilai menulis. Kemudian untuk seberapa pengaruh orang tua lagi di sini kita membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Di sini ada yang false semua, ada yang true dan false. Kemudian lanjut sama. Nah, di sini juga ada perbandingan antara parental education, makan siang, pertama, dan parental education lagi. Bukan. Ini adalah les. Les yang dilakukan oleh siswa sebelum persiapan ujian. Kemudian kita lanjut. Nah, kita melanjut pada modeling. Di sini kita melakukan data splitting dan kita mengambil 70% untuk train dan 30% untuk tes. Nah, di sini untuk data training ada 700 sampel dan data testing ada 300 sampel. Kemudian kita akan membagi dataset menjadi dataset uji dan kita akan membagi dataset untuk menjadi data dan data uji. Di sini ada sedikit typo. Oke. Nah, di sini kemudian em, di sini kita melatih model random forest untuk mempelajari pola dari data latih yang telah dibuat tersebut. Oh, so, maaf ini data latih. Oke, lanjut. Di sini kita masuk pada model evaluation akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelum kita masuk pada regression report yang akan dijelaskan di sini, em, kita telah menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji sebagai dasar untuk mengevaluasi seberapa akurat kinerja model tersebut. Nah, di sini ada kode untuk memprediksi
pada data testing. Nah, kita masuk pada regression report. Nah, di sini kita masuk pada regression report. Nah, di sini tujuan dari analisa metrik ini adalah untuk menilai seberapa baik model random forest Anda memprediksi nilai ujian. Nah, dan juga di sini bisa terjadi interpretasi kunci berdasarkan asumsi kinerja baik. Asumsikan model. Di sini ada dan yang selanjutnya tujuan utama dari ini adalah berdasarkan metrik-metrik tersebut, model random forest regression itu yang kita bangun ini dalam memprediksi kemampuan siswa pada ujian matematika. Rata-rata kesalahan prediksi harian adalah nilai Mei dan poin menjadikan alat yang potensial untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko atau memprediksi performa. Dan di sini bisa di-run, sudah muncul di situ. Dan selanjutnya ada error distribution report. Di sini tujuan utamanya adalah analisa langkah ini bertujuan untuk menilai kualitas prediksi model dengan mengukur seberapa jauh nilai prediksi y_pred menyimpang dari nilai aktual y-test dan mengelompokkan penyimpangan tersebut ke dalam kategori akurasi tertentu. Interpretasi hasil umum itu kurang ada yang dari kurang dari 5 poin itu sangat akurat, 5 sampai 10 poin itu akurat, 10 sampai 20 itu cukup dan lebih dari 20 poin adalah kurang. Nah, untuk format kesimpulan spesifik itu adalah dari total 300 data uji ditemukan bahwa X% dari seluruh prediksi termasuk dalam kategori sangat akurat. Nah, di sini kodenya. Dan selanjutnya perbandingan classification serta regression report. Ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut. Untuk perbandingan classification dan regression report. Nah, di sini tuh kita run dulu. Oke. Nah, di sini kita melakukan sebuah prediksi, kemudian kita menggunakan metrik, dan di sini ada error distribution. Nah, di sini untuk outputnya, di sini untuk skor dari R2 ini em, ini sedikit berkurang daripada untuk regression report yang pertama. Nah, di sini dia menjadi 84%. Untuk MAE-nya 4,87%, poin. Untuk RMSE-nya ada 6,13 poin. Nah, di sini em, yang didapat hanya tiga tiga bagian saja. Dan di sini untuk interpretasinya, di sini model ini memprediksi nilai matematika dengan error rata-rata kurang lebih 4,87 poin. Kemudian untuk R pangkat 2 negatif menunjukkan model perlu improvement. Kemudian untuk RMSE-nya di sini dia 269 banding 300 untuk prediksi 89,7% akurat. Di sini error di bawah 10 poin. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kita akan melakukan deployment. Di sini, nah, namun sebelum kita akan menyimpan untuk modeling yang telah kita buat sebelumnya, agar ketika kita membuat em, dan kita atau kita memprediksi data yang baru, kita tidak perlu lagi mengulang dari awal dan kita bisa menggunakan modeling yang telah kita buat sebelumnya dan digunakan untuk memprediksi data yang baru. Di sini saya sudah menyimpan untuk modeling yang sebelumnya dan di sini ada data baru yang telah dibuat sebelumnya. Oke, kita coba run. Oke. Nah, di sini kita membuat em, model baru. Di sini kita menggunakan
um, match score model dan match score fitur. Nah, di sini itu adalah um, file yang telah dibuat sebelumnya dan kita akan um, membuat data baru. Nah, di sini adalah contoh dari data baru yang telah kita baru buat. Nah, di sini kita menggunakan sebuah data frame. Nah, kemudian di sini, nah, di sini untuk gendernya yang kita pakai di sini adalah female dan untuk kelasnya adalah kelas C, untuk parental education-nya ada em, sekolah, kemudian untuk tingkat makan siangnya standar, untuk em, tes preparation course-nya selesai dalam artian dia mengikuti les. Nah, untuk reading score dan writing score-nya 70 dan 75. Kemudian kita masuk pada proses data baru untuk melakukan encoding. Nah, di sini kita lanjut untuk terapan ordinal mapping. Kita melakukan mapping seperti yang tadi dan oke, lanjut. Nah, ini ada outputnya. Di sini untuk outputnya em, kita menggunakan model match score model. Nah, kemudian untuk fiturnya kita menggunakan match score fitur. Nah, untuk data yang telah berhasil diprediksi di sini ada female, ada kelasnya, ada parental education, ada loans seperti yang tadi dijelaskan. Nah, di sini untuk total dari hasil prediksi dari nilai matematika yang didapatkan oleh siswa ini untuk data yang barunya ada 62,85. Data dari itu adalah hasil dari em, siswa yang kita gunakan datanya untuk data yang baru ini, untuk memprediksi data yang baru. Sini seperti yang terlihat di sini untuk load model dan fitur, kita mengambil kembali model random forest dan daftar fitur hasil training dari file PKL. Kemudian kita olah lagi dan kita membuat sebuah em, prediksi data baru. Kemudian di sini ada preprocessing data baru. Kita mengubah data mentah siswa baru menjadi bentuk numerik yang 100% sama formatnya dengan data training. Sehingga untuk ketika sistem membacanya itu tidak ada em, error dan untuk datanya itu dibaca sama. Nah, kemudian di sini ada prediksi. Di sini em, kita melakukan input data yang sudah diproses ke model yang telah di training sebelumnya dan kemudian kita menghasilkan sebuah prediksi nilai matematika untuk siswa yang telah kita lakukan kembali. Nah, untuk kesimpulan, untuk kesimpulan di sini kita menggunakan sebuah random forest untuk melakukan analisis ini untuk membandingkan antara em, sebuah kelas dan nilai atau nilai yang baru. Nah, di sini kita ada menggunakan data understanding, data preparation, dan kita membuat sebuah modeling, dan kita membuat sebuah model evaluation, dan ada juga deployment yang kita telah terapkan yang terakhir, dan dan untuk data baru yang kita dapatkan tadi, yang kita deploy terakhir untuk nilai matematika yang dihasilkan di situ ada 62,85. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dari kelompok kami. Kami sampaikan terima kasih. Oke, Mar. Sudah, Cok. Anjay. Thank you, Wak. Wak Aman-aman, Cok. menggendong. Aman-aman. Emang, Cok. Sorry, Nah tahu lah ini nilai. Dari mana, biar so yang itu? penting udah kumpul. Dari mana, so itu? Ngale ya? Udah boleh ya?
Heeh. Udah bagaimana sih itu? Kita data kena kaca